Kembali lagi di berita utama saudara. Takdir bak pisau bermata dua mengukir nasib pemiliknya dengan pahatan tajam. Tak ada yang menyangka hanya dalam satu malam karir cemerlang seorang diplomat muda Arya Daru Pangayunan harus berakhir dengan tragis. Sang diplomat muda itu ditemukan tewas dengan kondisi tak biasa, terlakban di kamar indekosnya. Kepergian Daru yang tak wajar tak hanya meninggalkan duka, tetapi juga menyisakan tanda tanya besar. Apalagi sebagai seorang diplomat muda, Daru dikenal memiliki rekam jejak cemerlang dan telah melalang buana ke beberapa negara membawa misi diplomatik. Bertugas ke luar negeri adalah hal biasa bagi seorang diplomat. Selama menjadi diploma muda dari tahun 2014, Arya Daru sudah bertugas di sejumlah negara seperti Myanmar, Timor Leste, dan juga Argentina. Daru bahkan dipercaya menempati posisi di Direktorat Perlindungan WNI. Dan akhir Juli ini sejatinya Daru akan menjalani penempatan di perwakilan Indonesia di Finlandia. Rencana penempatan ini bahkan diceritakan Daru pada keluarganya. Tak pernah ada keluhan yang terlontar dari Daru mengenai pekerjaannya sebagai diplomat muda. Keluarga menyebut saat itu Daru bahkan antusias akan ditempatkan di Finlandia. Beberapa persiapan bahkan sudah mulai dicicil Daru. Masalah kerja kan? Enggak itu mas, enggak. Sepemahaman saya ya, sepengalaman saya, Daru itu tuh kayak tadi saya sampaikan di geologi, dia itu excited gitu loh. Anak itu seneng, jadi cerita dia penugasan di Timor Leste, itu tuh dia menceritakan dengan sangat antusias. Dan mau keberangkatannya ini juga antusias ya? Antusias mas. Ke Helsinki. Iya, antusias betul. Ceritakan anak-anaknya juga sudah tahu bahwa akan berpindah, sudah pamitan dengan yang lain juga. Namun takdir berkata lain. Rencana Daru untuk menjalani penugasan di Finlandia tak pernah terwujud. Daru ditemukan tewas pada Selasa 8 Juli pagi hari di kamar indekosnya di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. Jenazah Daru ditemukan secara tak wajar karena dengan kepala terlilit lakban. Kematian Daru ini menimbulkan tanda tanya karena saat bertugas sebagai diplomat muda, Arya Daru tinggal sendiri di indekos terpisah dari istri dan kedua anaknya. Karena alasan pendidikan sang anak, istri dan dua anaknya tinggal di Yogyakarta. Meski demikian, Daru kerap pulang pergi Jakarta-Jogja demi melepas rindu ke keluarga. Begitu pula sebaliknya, istri dan anaknya kerap mengunjungi Daru. Kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya. Kedatangan jenazah diplomat muda Arya Daru Pangayunan di rumah duka di Bantul, Yogyakarta disambut isak tangis keluarga. Suasana duka dan kehilangan begitu terasa di rumah duka. Apalagi sosok Daru ini dikenal sebagai sosok yang ramah, menyenangkan dan juga bertanggung jawab. Keluarga dan rekan-rekan Daru tak menyangka jika kepulangan Daru ke Yogyakarta ini menjadi kepulangannya untuk peristirahatan yang terakhir. Jenazah Daru dimakamkan pada Rabu petang di Pemakaman Umum Suten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Proses pemakaman dihadiri pihak keluarga dan kerabat, termasuk Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia Yuda Nugraha. Daru meninggalkan istri dan dua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Kepergian sang kepala keluarga ini menjadi pukulan berat bagi keluarga kecil ini. Apalagi Daru sempat berjanji pada dua buah hatinya untuk berlibur ke Candi Borobudur pada akhir pekan ini. Namun
semua rencana ini sirna setelah Daru ditemukan tak bernyawa di rumah indekosnya. Saya kontak terakhir itu hari kalau nggak Sabtu Minggu kemarin. Kan dia kesini tuh Sabtu Minggu, saya sempat ngobrol keluarga lah gitu. Ngobrol keluarga, terus habis itu ya sudah dia balik ke Jakarta karena akhir pekan ini si Daru tuh mau pulang gitu. Dia datang sama anak mau ke Borobudur. Artinya tidak ada yang tampak aneh itu ya Pak ya? Rencananya mau ke Borobudur pekan ini. Kita mau liburan pekan ini. Kematian Arya Daru tak hanya menyisakan duka, tapi juga meninggalkan tanda tanya besar. Semua ini terungkap dari keresahan sang istri yang tak bisa menghubungi Arya Daru. Saat itu, pada 8 Juli pukul 5 pagi, seperti biasa, sang istri menghubungi Daru untuk membangunkan sholat subuh. Namun, tak ada jawaban di ujung telepon. Sang istri mencoba kembali menghubungi Daru pada pukul 7 dan juga pukul 8. Lagi-lagi tak ada jawaban dari Daru. Hal ini memicu kegelisahan sang istri lantaran di malam sebelumnya sang suami masih bisa berkomunikasi dengannya. Ia kemudian menghubungi penjaga indekos untuk melihat kondisi sang suami. Dan saudara, inilah visual rekaman CCTV saat penjaga indekos dan seorang warga datang untuk melihat kondisi Daru. Di depan kamar Daru, penjaga indekos berusaha menelpon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Karena korban tak kunjung menjawab, kedua pria itu pun berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Namun pintu terkunci rapat. Alhasil, salah seorang pria yang diduga penjaga indekos dengan mudah mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam. Disitulah ditemukan jenazah Daru yang sudah terlakban di atas tempat tidur. Sebelum ditemukan tewas, Arya Daru masih terlihat beraktivitas. Dari rekaman CCTV indekos, Daru terlihat keluar kamar sekitar pukul 23.24 waktu Indonesia Barat. Tampak korban membawa sebuah kantong plastik hitam diduga hendak membuang sampah. Korban kemudian kembali masuk ke kamar. Kasus ini, saudara, bukanlah kematian biasa. Lantaran jenazah korban ditemukan dalam keadaan terlakban yang berlapis rapi. Dari hasil olah TKP diketahui tidak ada barang-barang korban yang hilang. Kondisi kamar juga tidak berantakan. Selain itu tak ada bekas penganiayaan. Apa yang terjadi di kamar indekos diplomat muda dari pukul 11 malam pada hari Senin sampai pukul 8 pagi hari Selasa masih jadi tanda tanya besar. Polisi bahkan kembali melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari sejumlah bukti dalam penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Dalam olah TKP lanjutan ini, polisi melakukan proses identifikasi terhadap sejumlah barang milik korban di kamar indekosnya. Selain memeriksa CCTV, polisi juga masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polisi juga akan memeriksa sidik jari yang ditemukan pada lakban yang melilit kepala korban. Dan saudara, untuk mencari kepingan puzzle dan mengungkap tabir kematian diplomat muda ini, polisi telah memeriksa 5 orang saksi, yakni istri korban, orang yang terakhir berkomunikasi lewat telepon dengan korban. Lalu ada penjaga indekos, pihak yang sempat melihat korban keluar kamar, sekaligus orang pertama yang menemukan jenazah korban. Lalu ada tetangga indekos korban yang turut ada saat jenazah korban ditemukan. Kemudian ada rekan korban. Telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi ya.
istri korban, rekan korban, penjaga, kemudian teman tetangga juga sudah. Kita sudah melakukan olah TKP. Terkait penemuan sidik jari yang di Lakban itu? Sementara masih diproses nih. Tadi dari Mabes Polri, Presiden masih melakukan ini lagi. Ya, itu aja rekan-rekan. Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita atas meninggalnya diplomat Daru. Kemlu menyebut Daru merupakan diplomat fungsional yang selama ini bertugas menangani isu perlindungan WNI. Kemlu menyerahkan penanganan kasus ke polisi dan pihaknya tidak mau berspekulasi soal kematian diplomat muda ini. Pernah, tapi itu jangan dikait-kaitkan gitu ya. Kita lihat nunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi. Jadi kami tidak ingin berspekulasi. Kita tunggu hasil penyelidikan. Tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak, TPPU itu ya Pak, almarhum. Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas. Dia menangani tugas penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Jadi penanganan kasus seperti tadi, evakuasi di Turki, evakuasi di Iran. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan atensi terhadap pengungkapan kasus meninggalnya diplomat Kemlu. Jenderal Listio Sigit menyebut Polri akan terus melakukan penyelidikan mendalam dan meminta anggotanya untuk bekerja secara maksimal. Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam dan tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Kasus kematian sang diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menyisakan teka-teki. Sejumlah saksi dan barang bukti telah diperiksa untuk mengungkap tabir kematian Daru. Polisi mesti cermat dan berhati-hati menangani misteri di balik kasus ini agar kebenaran dapat diungkap dan korban mendapat keadilan.